Setiap saya beli HP Poco, Redmi, atau Xiaomi baru, saya pernah langsung pakai dalam kondisi settingan bawaan pabrik. Karena ada beberapa yang bikin gak enak experience pemakaian pas pakai HP-nya. Entah kayak notifikasi telat, ngetik keyboardnya tuh enakeun, atau hasil kameranya yang burik. Ini bukan settingan wajib buat kamu ya, tapi settingan yang selalu saya lakukan setiap baru beli ponsel keluarga Xiaomi. Yang mungkin ya bakal kepake buat kamu. Oke, jadi pastiin nonton sampai beres, siapa tahu kepake ya. Di sini Fadil, hayu udah urang obrol ke langsung. Yang pertama ini ada always on display yang tentunya harus saya setting buat nampilin notifikasi atau sekedar lihat baterai. Nah, caranya masuk ke pengaturan, lalu personalisasi, nanti ada pilihan always on display. Nah, kalau misalkan Xiaomi-nya tuh bisa nampilin sesuai jadwal, tampil jam berapa sampai jam berapa, saya selalu tampilin kayak gitu. Tapi kalau misalkan cuma bisa nampil 10 detik, saya pilih itu. Dan jangan pilih smart ya, karena smart tuh memanfaatkan kamera yang bikin boros baterai ya. Karena kamera bakal terus aktif buat nampilin always on display ketika ngedeteksi muka kita lihat layar HP. Nanti ya bikin boros baterainya. Nah, di app driver pun saya selalu setting supaya lebih minimalis ya, supaya lebih enak dilihat. Dengan cara ya masuk ke setting yang ada di pojok kanan atas, terus dimatiin opsi bagian atas ya, supaya matiin aplikasi yang muncul yang udah kita buka. Terus kategori aplikasinya juga dimatiin, karena agak nyampah sih. Kalau misalkan di bagian atas ya ada bagian komunikasi lah, untuk sosial media dan sebagainya. Nah, jadi si app driver bakal lebih clean. Di bagian atasnya nggak ada kategori aplikasi dan kelihatan lebih simple juga. Lalu selanjutnya yang ganggu adalah app vault. Jadi beberapa Xiaomi, suka ada yang nampilin app vault kayak gini. Nampilin berbagai iklan yang nggak jelas dan nggak relevan, aplikasi sampah, iklan, dan sebagainya. Saya selalu ganti ini dengan Google Feed. Jadi selalu nampilin berita yang sesuai preferensi saya. Tinggal tahan di home screen, terus pilih setting. Nanti pilihan di paling bawah, bakal nemu pilihan 2 nih, ada min 1 screen. Nah, pilih yang Google Discover, oke? Nanti bakal nampilin berita-berita Google yang udah cocok dengan saya. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, kalian bisa pilih yang pilihan paling bawah aja, jadi nggak bisa geser ke kiri, nggak akan nampil Google Feed atau nggak akan nampil app vault. Lalu selanjutnya juga saya selalu setting untuk background aplikasi, karena kadang beberapa aplikasi itu notifikasinya suka telat dan suka masuknya tuh pas kita buka aplikasinya doang. Tinggal masuk ke pengaturan, lalu ada bagian aplikasi. Nah, di sini ada daftar aplikasinya, pilih aplikasi yang sering kalian pakai ya. Misalkan nih Threads ya, nggak mau notifnya tuh telat, selalu optimal. Langsung di bagian dayanya diklik dan pilih tidak ada pembatasan yang pilihan paling atas. Jadi aplikasi Threads selalu optimal kapanpun ya. Dan ini harus kalian setting di aplikasi yang benar-benar krusial. Misalkan kalian tuh ojek online atau misalkan admin sosmed, harus selalu gacor gitu ya si aplikasinya. Nggak mau keganggu oleh aplikasi atau sistem. Lalu saya juga tentunya selalu blokir panggilan. Nah, blokir panggilan ini ya supaya mencegah nomor HP yang nggak dikenal selalu ganggu atau nelpon kita. Tinggal masuk ke aplikasi telepon ya, nanti pilih pengaturan di bagian kanan atas, nanti pilih daftar blokir ya. Terus di bagian atasnya diklik, nanti pilih blokir panggilan dari orang tak dikenal. Oke. Dan juga blokir panggilan yang disembunyikan, jadi ya kalau ada orang yang nggak ada di daftar kontak kita, nggak bisa ganggu kita. Lalu tentunya selalu ganti keyboard, karena beberapa keluarga Xiaomi, keyboard bawaannya tuh ada yang nggak enakeun, pakai emoji keyboard namanya, karena selalu nggak responsif. Jadi harus kita ubah. Dan tentunya pastiin di Play Store kalian udah download namanya Gboard atau Google Keyboard. Kalau misalkan udah diinstal, masuk ke pengaturan, terus ke setelan tambahan, nanti ada bahasa dan input. Nah, di bagian kelola keyboard, nyalakan Gboard. Dan pastiin matiin emoji keyboard, karena itu ganggu dan berat banget sih dibanding keyboard. Oke?
Nanti di keyboardnya kalian bisa sesuaikan lah dengan pengaturan preferensi kalian. Misalkan matiin auto correction atau opsi lainnya. Karena keyboard tuh jauh lebih enak dibandingkan emoji keyboard. Lalu pengaturan selanjutnya adalah masalah gestur dan tombol. Jadi saya selalu mengoptimalkan tombol yang ada buat shortcut tertentu dan beberapa jari kayak screenshot 3 jari dan gestur lainnya. Oke. Masuk ke pengaturan, terus ada di aksesibilitas, nanti ada pintasan gerakan. Nah, di sini ada gerakan-gerakan yang bisa kalian custom dan saya selalu nyalain screenshot 3 jari karena lebih mudah ya penggunaannya. Terus juga ada hidupkan center dengan 2 kali klik tombol daya ya, supaya mempermudah kalau misalkan pengen nyalain flashlight ketika kita butuh. Terus settingan yang selalu saya lakukan juga adalah masalah feedback getar ya, haptic feedback. Selalu saya nyalakan ketika HP keluarga Xiaomi itu punya feedback getar yang nyaman. Masuk ke pengaturan ya, nanti ada di suara dan getaran. Nah kalau misalkan si feedback getarnya untuk premium punya haptic feedback yang linear dan lainnya, si pengaturan feedback getarnya itu bisa di slide kayak gini, dan selalu saya nyalain di paling minimal karena supaya lebih gentle, lebih lembut gitu. Tapi kalau misalkan nggak berupa slider kayak gini, biasanya saya lebih kematiin sih karena biasanya kasar. Ada Mi Akun, karena beberapa orang ada yang nyepelein Mi Akun ya. Mi Akun ini bisa kita akses di bagian pengaturan. Nanti ada akun Xiaomi. Di sini kita bisa daftar dengan gampang ya. Dikoneksikan dengan email dan nomor HP supaya aman. Karena nanti bisa nyalain Find Device ya, bisa ngunci HP Xiaomi kita dari jauh. Jadi double keamanannya selain dari Google akun. Dan di sini juga ada beberapa opsi kayak cadangan cloud, bisa nge-backup kayak catatan, kontak, dan lainnya lewat akun Xiaomi. Jadi ya gak cuma akun Google aja. Nah gitu. Si akun Xiaomi-nya juga penting apalagi ketika udah support interconnect. Interconnect ini asik banget sih. Jadi HP kita tuh bisa dipakai lewat laptop, termasuk lewat MacBook saya. Jadi misalkan si HP-nya udah ada Xiaomi akun, terus di laptop kita tuh udah di-install softwarenya Xiaomi buat interconnectivity ini, bisa nampilin berbagai fitur kayak misalkan kirim-kirim file atau bisa mirroring HP kita dan tampilin di laptop kayak gitu. Selanjutnya kalau misalkan HP Xiaomi itu ukurannya besar layarnya, saya selalu aktifin swipe kayak gini. Jadi swipe dari layar tuh buat narik status bar atau control center. Karena ya kalau misalkan jari saya gak nyampe ke atas ya agak ribet pakai 2 tangan. Tinggal ditahan di home screen, terus di pengaturan, nanti di pilihan paling bawah. Nah, ada geser ke bawah pada layar utama. Nah, pilih yang pilihan kedua. Oke. Jadi mau kita swipe ke bawah di tengah pun bisa narik notifikasi bar di atas. Kayak gitu. Terus yang gak kalah penting untuk keamanan, selain misalkan Xiaomi kalian tuh udah support eSIM, pastiin nyalain ini ya, supaya HP yang udah amit-amit dicuri itu jauh lebih aman selain udah dimasukin eSIM ya, karena eSIM kan nggak bisa dibuang. Nah, nonaktifin panel notifikasi atau control center di atas ketika di home screen. Oke, supaya ya si HP kita tuh gak bisa dinyalain mode pesawat atau dimatiin koneksi datanya. Oke, ini sangat penting sih supaya orang nggak sembarangan buat nonaktifin jaringan kita. Oke, di pengaturan masuk ke bagian notifikasi dan bilah status, nanti ada item ditampilkan di layar kunci. Nah, ini dinonaktifkan keduanya supaya orang nggak bisa sembarangan atur data atau mode pesawat kita. Oke. Ini penting banget buat keamanan. Terus masih berhubungan dengan lock screen. Di lock screen juga kadang muncul, kalau gak diatur ya, kayak poster-poster yang berubah wallpapernya kayak gini, yang emang kayak ciamik gitu, tapi selalu nampilin berita-berita yang gak relevan sama saya. Jadi saya selalu nonaktifin sih. Kalau misalkan kalian juga gak suka sama poster ini, kalian tinggal masuk ke pengaturan, terus di layar kunci, dan nanti bakal nemu komedi putar wallpaper. Nah, matiin aja semuanya ya.
supaya ya gak nampilin berbagai wallpaper yang beda dan gak nampilin berita yang gak relevan sama saya, gitu. Terus masih berhubungan sama iklan, saya selalu nonaktifin iklan yang ada di Xiaomi. Yang sebisanya aja tanpa PC ya, karena emang ada juga yang caranya lewat PC, tapi saya gak sampai kayak gitu sih. Saya selalu atur yang saya bisa lakukan aja, yang simpelnya. Pertama di bagian Mi Browser, karena selalu nampilin notifikasi berita yang nggak penting, saya selalu nonaktifin notifikasinya ya, kayak gini. Oke, terus di bagian Mi Video juga sama. Saya selalu nonaktifin notifikasinya juga. Terus Get Apps juga sama ya, saya selalu nonaktifin notifikasinya, karena kadang nampilin notifikasi rekomendasi aplikasi kayak gitu. Oke, terus selanjutnya masuk ke pengaturan, terus aplikasi, titik 3 di bagian atas, terus setelan lainnya. Nah, matiin opsi rekomendasi. Oke, terus masuk pilihan tema, masuk pojok kanan bawah, terus settingan pojok kanan atas, matiin tampilkan iklan ya. Jadi bisa matiin iklan ketika kamu tuh lagi cari tema buat HP Xiaomi kamu. Masih berupa settingan iklan, di bagian aplikasi keamanan atau security. Diklik aja, nanti masuk setting paling atas, nanti paling bawah ada terima rekomendasi, dimatiin juga. Oke. Nah, tapi jangan salah ya, di aplikasi keamanan ini atau aplikasi security berisi berbagai fitur yang sangat-sangat kepake. Katakanlah kayak cleaner buat bersihin sampah, nggak usah download aplikasi pihak ketiga lagi ya buat bersihin sampah, atau aplikasi juga data yang numpuk. Ada berbagai fitur yang bakal kepake yang buat nopang pemakaian kita ya. Beberapa fitur-fitur utilitas. Misalkan ya ada sembunyiin aplikasi, pembersih file-file Facebook, kelola video yang ada, daftar blokir panggilan, pokoknya dikemas di aplikasi keamanan ini. Kayak gitu, jadi udah sepaket lengkap. Dan kalau misalkan digeser ke bawah pun masih ada fitur lainnya, kayak misalkan lihat penggunaan data kita gimana, ada game turbo, ruang kedua, dan sebagainya bisa dikemas dan kita atur dengan mudah di aplikasi keamanan ini. Oke. Nah, lalu berhubungan dengan layar nih, saya selalu ngatur warna layar supaya sesuai preferensi saya. Masuk ke bagian pengaturan, terus nanti ada bagian tampilan dan kecerahan. Di skema warna saya selalu pilih warna awal Pro. Atau misalkan ada juga yang nampilin tulisannya tuh yang natural, karena saya lebih suka yang kayak gini dibandingkan vivid yang cenderung buat preferensi saya tuh agak terlalu tinggi saturasinya. Tapi ya kalau misalkan kalian tuh suka yang menonjok warnanya, bisa pilih yang vivid aja. Terus bagian settingan kamera, ini bukan settingan kamera yang biar bagus ya, tapi settingan yang selalu saya lakuin biar mudah penggunaannya. Salah satunya yaitu ngaktifin grid atau komposisi kayak gini dan nyalain level yang ada di tengah biar tahu apakah foto yang lagi diambil tuh udah pas di tengah atau misalkan nggak miring. Oke. Masuk ke bagian setelan ya, nanti ada umum, terus ada garis bantu. Nah, nyalain ini dua-duanya ya, pelurus dan tanda tengah, biar komposisi foto tuh bisa diambil lebih optimal. Lalu terakhir ya, di kamera saya selalu matiin mode cantik karena ada yang otomatis nyala ya. Di bagian bawah, diklik yang di kanan bawah ini. Nah, di bagian percantik, pastiin angkanya 0 ya. Supaya ya kulit kita tuh gak diperhalus. Oke, dipilih di disable gitu. Terus di bagian selfie juga suka gitu ya. Diklik yang pojok kanan bawah, terus dipilih yang asli ya. Lagi-lagi supaya kulit tuh gak diperhalus. Termasuk di mode potretnya juga ya. Dipilih yang pojok kanan bawah, terus pilih yang asli juga. Supaya lagi-lagi gak diperhalus dan kelihatan mulus. Apalagi ya buat saya laki-laki sih. Terus gak ketinggalan adalah Mi Turbo. Jadi HP Xiaomi itu gak otomatis ngecasnya optimal ya. Jadi kalau misalkan udah colok charger Xiaomi-nya, nah bakal muncul notifikasi kayak gini. Terus pilih percepat ya. Nanti ngecas Xiaomi itu bakal lebih cepat dengan catatan suhu tuh bakal lebih kerasa tinggi. Oke, jadi ini saya aktifin aja kalau misalkan emang lagi butuh cepet banget sih. Kalau misalkan nggak diaktifin, ngecasnya bakal di bawah kemampuan HP seharusnya. Oke, jadi itu dia yang selalu saya lakukan setiap mau pakai HP keluarga Xiaomi, mau itu Poco, Redmi, atau Xiaomi-nya sendiri.
Bukan settingan wajib, bukan settingan yang paling ampuh, tapi settingan yang selalu saya lakukan. Dan bisa juga kamu lakukan kalau misalkan emang bermanfaat, oke? Jadi, sekian aja untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian tuh punya tips atau settingan yang selalu kamu lakukan buat ponsel keluarga Xiaomi kamu, bisa tulis komen di bawah ya, supaya orang lain juga tahu gitu. Siapa tahu saya juga belum tahu, dan ternyata bisa bermanfaat juga buat saya, oke? Tulis komen di bawah. Di sini Fadil, nuhun.